Selamat datang di video pembelajaran saat ini, yaitu tentang pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, khususnya kotak P3K. Adapun pokok bahasannya adalah pengertian dan tujuan P3K, kotak P3K di rumah, kotak P3K bagi keluarga yang mempunyai bayi, kotak P3K di mobil, kotak P3K saat bepergian, dan apa yang harus dipahami dengan kotak P3K. Bahasan P3K terdiri dari kotak P3K dan penanganan kasus atau masalah yang terjadi seperti henti napas, sangatan listrik, perdarahan, shock, patah tulang, terkilir, pembalutan, dan lain-lain. Pokok bahasan yang pertama adalah tentang pengertian dan tujuan P3K. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara dengan segera sebelum mendapat pertolongan dari dokter atau tenaga kesehatan. Kejadian, kecelakaan atau masalah yang terjadi di rumah atau saat perjalanan seperti mengalami luka bakar, perdarahan, tersengat listrik, shock, pingsan, atau terkilir, dan yang lainnya. Ketika terjadi kejadian tersebut, maka P3K dapat dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa korban, mencegah cacat atau kondisi memburuk, memberikan rasa nyaman, dan menunjang penyembuhan. Saat ini akan dipaparkan tentang kotak P3K. Kotak P3K adalah sarana, alat dan bahan yang harus disediakan di tiap rumah dan mobil. Adapun tujuannya adalah sebagai langkah untuk mengantisipasi dan penanganan dini cedera atau luka. Berikut ini akan disampaikan isi kotak P3K untuk di rumah. Kelengkapan isi kotak P3K ini untuk mengantisipasi dan mempersiapkan apabila terjadi kejadian atau masalah yang tidak diharapkan. Yang pertama adalah kotak P3K. Bisa terbuat dari plastik ataupun kayu. Fungsinya adalah untuk menyimpan alat dan bahan P3K. Kemudian kasa steril terbungkus. Kasa steril digunakan untuk menutupi luka yang telah dibersihkan. Selanjutnya adalah perban. Minimal perban gulung kasa. Bisa juga ditambahkan elastik perban dan perban krep. Terdapat dua ukuran lebar perban, yaitu 5 cm dan 10 cm. Perban berfungsi untuk membalut luka yang sudah ditutup dengan kasa steril dan juga sebagai bantalan untuk menghentikan luka pendarahan. Selanjutnya adalah plester. Plester yang digunakan berukuran 1,25 cm yang berfungsi untuk merekatkan luka yang telah ditutupi dengan kasa atau perban. Plester yang lain adalah plester cepat. Plester cepat ini digunakan untuk menutupi luka kecil. Plester cepat pada umumnya sudah terdapat kasa bantalan yang diberi obat luka. Isi kotak P3K selanjutnya adalah gunting. Gunting digunakan untuk menggunting perban, plester, ataupun yang lainnya agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Berikutnya adalah peniti. Peniti ini digunakan untuk merapikan balutan.
Selanjutnya adalah sarung tangan sekali pakai. Sarung tangan sekali pakai terbuat dari bahan lateks. Sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan agar tidak terjadi kontak langsung dengan luka korban dan juga untuk melindungi tangan dari bahaya terkena bahan kimia. Alat yang lain adalah pinset. Pinset digunakan untuk mengambil alat steril maupun benda asing, kotoran pada luka. Selanjutnya adalah lampu senter. Lampu senter dipergunakan untuk memperjelas dalam melihat luka ataupun pupil mata korban pingsan. Selanjutnya adalah popidon iodin. Popidon iodin adalah obat antiseptik digunakan untuk mengobati luka tersayat atau tergores yang tidak dalam. Selanjutnya adalah tisu pembersih bebas alkohol yang berfungsi untuk membersihkan kotoran atau darah. Bahan yang lainnya adalah cairan untuk membersihkan benda asing pada luka, seperti larutan garam atau air steril yang digunakan untuk mencuci luka. Berikutnya adalah krim atau salep antiseptik yang berfungsi untuk menghambat perkembangan bakteri sehingga resiko infeksi pada luka dapat ditekan. Berikutnya adalah salep luka bakar. Ini untuk membantu penyembuhan luka bakar dengan cara menghentikan dan mencegah infeksi menyebar ke kulit di sekitarnya. Obat-obatan yang harus disediakan di kotak P3K yaitu obat pereda gatal, obat anti nyeri, obat flu dan batuk, obat tetes mata, obat darurat jika anggota keluarga ada yang menderita penyakit tertentu, dan yang terakhir adalah termometer, digunakan untuk mengukur suhu. Untuk memudahkan, lebih baik menyiapkan termometer digital atau termogan. Apabila di rumah terdapat bayi, maka siapkan alat dan bahan berikut ini untuk ditambahkan di isi kotak P3K di rumah, yaitu tisu antiseptik untuk membersihkan mainan dan benda-benda dengan lebih maksimal dan terbebas dari kuman, kemudian larutan antiseptik atau bisa juga berbentuk krim yang digunakan pada luka setelah luka dibersihkan. Selanjutnya adalah obat pereda sakit dan demam seperti paracetamol. Jangan lupa dilengkapi dengan sendok takarnya. Kemudian adalah salep anti alergi. Digunakan untuk meredakan gatal dan nyeri jika terkena sengatan atau gigitan serangga dan mengurangi pembekakan. Kemudian yaitu lotion kalamin. Digunakan untuk meringankan ruam pada kulit akibat tersengat sinar matahari atau gatal karena iritasi. Isi kotak P3K di mobil lebih baik disiapkan terpisah dengan di rumah. Isi kotak P3K di mobil yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kotak P3K yang terbuat dari plastik atau kain anti air, kain kasa gulung, plester, salep antibiotik, tisu dengan antiseptik, dan obat antipiretik. Selanjutnya adalah selimut yang berfungsi untuk membuat korban merasa lebih nyaman, breathing barrier, fungsinya untuk membantu penolong melakukan CPR, kemudian kompres dingin instan, digunakan untuk mereka yang mengalami peningkatan suhu tubuh. Alat berikutnya yang harus disediakan yaitu sarung tangan lateks, kasa steril, salep anti radang,
termometer, balutan segitiga, pinset, gunting, popidon iodin, senter, dan buku yang berisi nomor darurat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, pada pasal 43 huruf G menyatakan bahwa mewajibkan mobil dilengkapi dengan kotak pertolongan pertama. Dan pasal 55 menyatakan kotak pertolongan pertama setidaknya mencakup 4 hal, yaitu obat antiseptik, kain kasa, kapas, dan plester. Isi kotak P3K saat bepergian adalah kotak P3K di mobil dengan ditambahkan sebagai berikut. Perban segitiga yang digunakan sebagai penyangga bagian tubuh tertentu, seperti siku dan lengan yang mengalami cedera. Perban ini juga dapat membantu mempertahankan posisi perban penutup luka. Selanjutnya adalah korek api, pisau lipat, salep luka bakar, obat-obatan seperti obat batuk, obat flu, obat sakit mah, obat gatal, oralit, dan yang terakhir adalah kantong plastik klip. Apa yang harus dipahami tentang kotak P3K agar selalu siap digunakan? Yaitu yang pertama, gunakan kotak P3K dari bahan kedap air seperti bahan dari plastik, kain anti air, kayu, dan lain-lain. Hal ini untuk mencegah kerusakan dari luar dan menjaga kelembaban dari kotak tersebut. Selain itu, isi alat dan bahan kotak P3K diharapkan dapat terlihat dari luar untuk memudahkan menemukan alat, bahan, dan obat yang ingin dicari. Yang kedua adalah memisahkan bahan dan obat dengan plastik klip. Hal ini untuk mencegah perubahan atau pengaruh dari bahan terhadap obat-obatan. Yang ketiga yaitu letakkan kotak P3K di dapur atau ruang keluarga atau di tempat yang mudah dikenali oleh anggota keluarga. Ruangan tertentu yang paling sering dipakai bersama merupakan tempat yang tepat untuk menyimpan kotak P3K. Keempat adalah periksa kelengkapan dan tanggal kadaluarsa obat minimal 3 bulan sekali. Kemudian yang kelima yaitu apabila sesudah menggunakan alat dan bahan, maka jangan lupa untuk mengembalikan ke kotak P3K lagi. Hal lain yang harus dipahami yaitu pastikan bisa menggunakan peralatan dan mengerti kegunaan obat-obatan. Untuk itu, maka Anda dapat meminta bantuan dokter atau perawat untuk memilih obat-obatan dan menjelaskan penggunaan alat yang ada di kotak P3K. Rekan Nes Media, itulah video pembelajaran tentang isi kotak P3K di rumah dan di mobil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.